Hai, kembali lagi bersama saya Anita Mawar Embun Molokar Malai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas kajian seminar masalah-masalah sosial yang ke-8, kembali lagi saya akan mereview sebuah buku. Dan kali ini buku dengan judul Kekuatan Diskursif Meme dalam Budaya Digital. Buku ini tentang meme dan juga tentang ideologi, atau lebih tepatnya apa yang disebut praktik ideologis. Argumen utama adalah bahwa meme internet adalah unit diskursif dari budaya digital dan bahwa unit wacana ini menunjukkan ideologi praktek. Untuk lebih spesifik, yang terutama merujuk pada meme internet yang di sini beberapa bentuk atau tingkat kritik, baik itu kritik terhadap politisi, selebriti, masalah sosial, budaya atau ekonomi dan lain-lain. Praktek ideologi terjadi dalam konstruksi pemahaman dan kemajuan internet meme sebagai unit wacana. Dalam konstruksi ada perbedaan antara meme, internet, video, dan non-video. Di sini menempatkan paling analitis penekanan pada meme internet berbasis gambar. Karena ini bisa dibilang adalah paling meresap dan mungkin juga yang paling mudah dibentuk dari semua subgenre meme internet. Meme video serta bentuk animasi seperti GIF secara alami juga mengandung aspek praktik ideologis, tetapi peran dan derajat semiotika dan intertekstualitas dibatasi secara proporsional dengan kehadiran ucapan manusia. Dengan ucapan manusia, analisis seperti itu meme paling baik dilakukan dengan mengikuti tipe memetika. Schiffman 2013, Ogi Konten, bentuk dan sikap di mana sikap terutama diperhatikan dengan nada dan gaya komunikasi serta fungsi indikatif mengikuti Jacobson 1960. 6 fungsi manusia komunikasi adalah ucapan, berkenaan dengan meme berbasis gambar, ketidakhadiran pidato berarti memperbesar mode visual verbal, pembuatan arti. Dalam meme berbasis gambar, peran semiotika dan intertekstualitas ditinggikan dalam konstruksi makna. Untuk meme seperti itu, penulis telah menyesuaikan tipologi Schiffman dan menyusunnya kembali sebagai penjabaran dari model untuk analisis meme berbasis gambar. Namun, untuk menempatkan makna itu dibangun mengasumsikan penonton terdiri dari individu-individu yang mampu memahami pesan. Nah, di sini penulis mendedikasikan seluruh bab untuk musyawarah dari penonton sehubungan dengan meme. Tapi untuk tujuan pengantar ini, sementara meme tertentu memang memiliki penonton, baik itu nyata atau imajiner. Sebagian besar meme kritis memiliki arah yang alamat setidaknya 2 kelompok. Satu yang diposisikan untuk mendapatkan lelucon,
Dan yang satu yang mungkin menjadi alat sasaran lelucon. Nah, dalam meme internet, semiotic atau lebih umum studi tentang pembuatan makna atau bagaimana proses seperti alegori, analogi, katakheris, penjajaran, metafora, metonymy, parodi, pastiche, makna simulasi, simbolisme, synecdoche, dan lain-lain digunakan untuk membuat makna realitas. Merupakan aspek penting untuk memahami, terutama mengingat kecenderungan budaya, terutama untuk cepat mengkonsumsi dan berbagi untuk ekspresi yang terpotong. Nah, hubungan yang intertekstualitas atau menjembatani satu teks dengan teks lain melalui kutipan parodi, referensi, remix, dan lain-lain sering tumpang tindih, terutama dengan berkaitan dengan pemahaman bagaimana makna dibangun dan untuk tujuan apa. Akhirnya tempat praktik ideologi menyatu sebagai pertemuan untuk pilihan semiotik dan intertekstual yang dibuat dalam konstruksi dan penyebaran lebih lanjut dari meme internet yang diberikan. Nah, meme ini sering dibagikan di postingan, di tweet, di komentar, dan didiskusikan secara online juga offline. Meme internet mewakili genre baru komunikasi online, caption dan pemahaman tentang produksi penyebaran diimplikasi ke dunia nyata, memungkinkan peningkatan kemampuan untuk bernavigasi budaya digital. Buku ini mengupas kasus-kasus budaya ekonomi dan kritik litik yang diajukan oleh produksi dan konsumsi yang disengaja dari meme internet. Seringkali gambar, GIF, animasi, atau video dari remix sedemikian rupa untuk memasukkan referensi intertekstual. Cukup sering budaya populer di samping lelucon atau kritik dari beberapa aspek pengalaman manusia. Ideologi, semiotika, dan intertekstualitas menyatu dalam argumen buku bahwa meme internet mewakili bentuk baru dari bentuk pembuatan makna dan kecepatan mereka diproduksi dan menyebar, menggarisbawahi pentingnya mereka. Bradley E. Wiggins adalah asosiasi profesor dan kepala media Departemen Komunikasi di Webster Vienna Private University. Penyelidikannya tentang budaya dan wacana digital melibatkan penelitian tentang meme internet, media sosial, dan berita palsu. Penelitian tambahan termasuk pembelajaran berbasis permainan dan simulasi antara budaya dan strategi komunikasi. Jadi ini menyarankan kita untuk kita perlu memperhatikan diri kita sendiri dengan menulis meme dan pernyataan tertentu, mempertahankan identitas mereka untuk memberikan makna ideologis. Alih-alih itu ada berbagai kurasi dan remixing dan lain-lain dari meme internet
di mana ideologi praktek logis terjadi. Baik, demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.